Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji LPTK Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, saya Siti Supriyati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Unit kerja SMP IP Darussalam, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini, Senin, 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Mohon penilaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran bahasa hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tias. Boleh hadiah. Baik anak-anak, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional.
Cerpen. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks cerita pendek atau cerpen. Masih ingat ya, berarti ya? Ya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif ya di kelas 9 disusun oleh ibu sendiri. Pada pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan KD-nya, tapi ibu minta ada yang membacakan ke depan ya. Baca KD dan IPK-nya. Silakan. Kompetensi dasar KD 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Indikator pencapaian kompetensi 3.12 menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar KD 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek-aspek kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi 4.12 merumuskan topik teks cerita inspiratif. 4.12.2 membuat teks cerita inspiratif. Ya, terima kasih. Karena tadi merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, siapa yang bisa membacakan? Bisa? Boleh, Raisa? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari teks cerita inspiratif dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok penugas, serta pendekatan saintifik. Peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif secara benar. 2. Merumuskan teks cerita inspiratif secara benar. Dan 3. Membuat teks cerita inspiratif secara benar. Ya, tenang. Terima kasih, Raisa. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Sekarang Ibu akan memberitahukan manfaat pembelajaran hari ini ya. Jadi dengan mempelajari teks cerita inspiratif, kita mampu menyusun teks cerita inspiratif untuk memberikan motivasi dan semangat kepada orang lain ya, atau kepada pembaca. Kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif, kemudian langkah-langkah membuat teks cerita inspiratif ya. Nah, yang akan dinilai nanti yaitu di dalam LKPD ya, kalian harus bisa membuat teks cerita inspiratif sesuai dengan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest ya. Ibu bagikan di grup. Gawainya silahkan disiapkan. Sudah Ibu bagikan ya. Dikerjain. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya.
diambil 5 besarnya ya. Fani Amelia Putri 60, Raisa Ramadhani 40, Nelly Melani 40. Berarti hanya 40% yang di atas KKM ya. Nah, jadi belajar lebih giat lagi. Nah, di dalam pelajaran hari ini kalian simak baik-baik ya. Nah, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan diatur kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 peserta ya. Silakan dicatat. Nah, di sini ada yang pernah membuat teks cerita inspiratif? Belum ya. Nah, karena pembelajarannya baru akan kita mulai ya. Nah, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Siapa yang bertanya? Ya. Nah, pertanyaan yang bagus ya, Fani. Bagaimana cara membuat teks cerita inspiratif? Nah, itu akan kita lihat dari video pembelajaran berikut ya. Kalian simak baik-baik dengan kelompok kalian ya. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat teks cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rubrik Ruang Belajar Menarik bersama saya Siti Supriyati. Masih ingatkah kalian apa itu teks cerita inspiratif? Ya, teks cerita inspiratif merupakan sebuah teks cerita yang bertujuan untuk membangkitkan atau menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri dari seseorang untuk mengatasi segala masalah yang ada. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita pelajari struktur teks cerita inspiratif dan kaidah kebahasaannya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba menyusun teks cerita inspiratif. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Pertama, menentukan topik yang akan kita buat. Yang kedua, membuat kerangka cerita berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Yang ketiga, mengembangkan cerita dari struktur tadi. Yang keempat, menyunting teks cerita inspiratif yang telah dibuat. Langkah pertama, menentukan topik. Banyak topik yang dapat kita tentukan, semangat hidup, dan lain-lain, yang bisa menginspirasi pembaca. Dari topik tersebut dapat kita buat judul. Contohnya, tempe mentah jadi berkah. Bagian yang pertama, orientasi. Bagian ini merupakan perkenalan tokoh, latar, dan peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya, di pinggiran kota ada seorang anak penjual tempe. Ehan namanya. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, dia berjualan keliling komplek perumahan dekat rumahnya. Tempe
tempe, suaranya nyaring menjajakan dagangannya. Tempe buatan ibunya memang terbilang enak dan gurih, sehingga dagangannya selalu habis terjual. Hasil dagangannya ia bersihkan ke ibunya untuk biaya hidupnya bersama adiknya yang masih kecil. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal sejak adiknya berusia 3 tahun. Seharusnya adiknya sekarang sudah masuk sekolah TK, tapi karena biayanya mahal, jadi dia hanya belajar di rumah bersama kakaknya. Berikutnya komplikasi. Bagian ini berisi masalah yang dialami tokoh dan upaya mengatasinya. Contohnya, suatu malam Rehan jatuh sakit karena kehujanan saat pulang sekolah. Akhirnya, ibunya merawatnya, memberikan obat demam, mengompres keningan dengan air hangat. Tapi demamnya tidak kunjung turun. Ibunya mengajak Rehan untuk berobat. Namun, Rehan menolak karena dia tahu biayanya pasti mahal. Ibunya terus menjaganya sepanjang malam. Setelah sembahyang subuh, ibu langsung membuat tempe karena harus membayar kontrakan hari ini. Sedangkan uangnya belum terkumpul semua. Biasanya ibu Rehan membuatnya malam hari agar paginya sudah siap dijual. Namun karena Rehan sakit, ibu tak sempat membuat tempe. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian masalah. Contohnya, tidak lama kemudian ada seseorang yang datang. Dia ingin membeli tempe mentah untuk dibawa ibadah umroh bersama jemaahnya. Rehan dan ibu sangat terkejut mendengarnya. Di saat mereka berpikir tidak bisa berjualan karena tempenya belum jadi, ternyata tempe mentahnya itulah yang dicari oleh si pembeli. Dan bahkan pembeli itu memberikan uang lebih kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Yang terakhir, bagian kodat. Bagian ini berisi hikmah cerita. Contohnya, akhirnya tempe ibu Rehan terjual semua hari itu dan kontrakan pun terbayar. Bahkan ada uang lebih yang bisa mereka tabung. Memang apa yang Allah takdirkan itu selalu indah jika kita selalu bersyukur, berusaha, dan yakin akan kekuatan doa. Setelah semuanya selesai, jangan lupa membuat teks cerita inspiratif secara utuh. Kemudian kalian sunting bagian-bagian yang masih belum tepat penulisannya, baik ejaan ataupun tanda bacanya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditampilkan video pembelajaran tadi, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Paham ya? Paham? Jadi supaya lebih paham lagi, Ibu membagikan bahan ajar untuk kalian
Sudah 30 menit berlalu, tetapi acara akadnya belum juga dimulai dikarenakan penghunian belum datang. Tiba-tiba, konsep mulai laki-laki duduk Kalau sudah siap ditempel ya. Kalau sudah siap, sudah selesai, silakan ditempel. Ditempel di kertas karton. Teks nomor cerita inspiratifnya. Kalau sudah ditempel ya, waktunya bentar lagi selesai habis. Nama-nama anggota ini terusin kan rumah sakit. bikin mawar. Kalau sudah, silakan kalian sunting ya. Kalian perhatikan jika ada ejaan yang kurang tepat, kalian perbaiki bersama kelompok kalian masing-masing ya. Kalau sudah dituangkan ke dalam karton ya, ke atas kertas karton, kemudian dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Ya, baik. Silakan kelompok 1 ke depan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cerita inspiratif yang berjudul Setinggi Langit. Topik yang terpilih di dalam sini adalah topik mengenai cita-cita. Berjudul dengan Setinggi Langit. Rancangan bagian orientasi. Di dalam sini ada yang tertulis, malam ini sangat indah untuk semua orang, namun tidak dengan seorang gadis cantik yang sedang termenung di teras depan rumahnya.
Ia bernama Dewi Almahira. Ketiga, rancangan bagian komunikasi. Di sini juga ada yang tertulis, aku sedang memikirkan bagaimana agar bisa mendapatkan beasiswa kedokteran. Sedangkan ekonomi keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Aku bingung. Yang keempat, rancangan bagian resolusi. Baiklah, aku akan coba, ucap Dewi sambil semangat. Yang kelima, rancangan bagian koda. Jangan menyerah sebelum mencoba. Malam ini sangat indah untuk semua orang, namun tidak dengan seorang gadis cantik yang termenung di teras depan rumahnya. Ia bernama Dewi Almahira. Dewi sedang memikirkan bagaimana agar ia bisa mendapatkan beasiswa kedokteran tanpa menyusahkan orang tuanya. Ketika Dewi sedang termenung, tiba-tiba seorang pun datang di hadapan Dewi. Dia adalah teman dekatnya, Dewa Alfiansyah namanya. Dewa ialah seorang pengusaha yang sukses. Assalamualaikum Dewa, ucap Dewa. Waalaikumsalam, jawab Dewi. Kamu sedang memikirkan apa? Boleh aku duduk? Tanya Dewa. Oh iya, Disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi. Menurut Ibu, kelompok 1 dinilai lebih bagus ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok lain, jangan berkecil hati ya. Yang lain juga bisa lebih bagus. Setelah semua selesai presentasi, Ibu ingin bertanya mengenai pengalaman belajar kalian. Ya, sudah paham mengenai teks cerita inspiratif? Ya, ada yang masih belum paham? Tidak. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ya, biar lebih senang lagi ada ice breaking ya. Supaya rileks semuanya. Ice breakingnya yaitu menggunakan gerakan dan nyanyian ya. Boleh diperhatikan dulu nih. Contohnya Marina, tangannya ke depan ya. Marina lurus kaki, Marina lurus. Marina menari di menara. Gerakannya ingat-ingat. Marina ke depan, menari di menara. Ya, siap? Siap ya. Nanti yang salah maju. Yang salah maju harus menjawab pertanyaan. Ya. Dimulai. Marina menari di menara. Marina di menara menari. Di menara Marina menari. Marina. Maju, maju. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya, coba sebutkan struktur teks cerita inspiratif. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Ya, betul. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, silakan ke depan. Siapa yang berani maju? Sudah. Ya, silakan Fani. Jadi simpulan pelajaran hari ini adalah struktur dramatik cerita inspiratif, orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Adapun langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif ada 5. Yang pertama, menentukan atau merumuskan topik. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Yang ketiga,
mengembangkan cerita. Yang keempat, menyusun teks cerita inspiratif. Yang kelima, membuat teks cerita inspiratif secara utuh. Tujuan teks cerita inspiratif adalah adanya kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh, penggunaan kata atau kalimat ungkapan yang bernada saran atau persuasif, serta kalimat ungkapan kepedulian dan penggunaan kata ganti orang ketiga, tunggal atau ganda. Dan ya, tangan. Boleh duduk. Betul ya apa yang disampaikan oleh Fani tadi, simpulannya ya sudah lengkap. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu akan memberikan post test ya sebagai penguji mengukur penilaian evaluasi untuk kalian ya. Setelah belajar tadi sejauh mana kalian paham materi hari ini. Gawainya silakan dibuka ya. Lihat Ibu bagikan tadi di grup tautannya di laman kuisis. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah? Ya, kalau sudah coba kita lihat perolehannya. Sudah ya semuanya ya. Nah, ini hasilnya peringkat 1 sampai 5 Ibu ambil ya. Sakila Tridani 100, Ananda Sapira 100, Raisa sama Dani 100, Melani 80. Berarti yang lainnya sudah masuk ke KKM ya. Ya, ini Ibu ambil 5 besarnya aja. Ternyata 99% semuanya di atas KKM. Tepuk tangan. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu minta kalian belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks diskusi ya. Jangan lupa di rumah kalian pelajari di buku paket ya. Kalian baca-baca tentang apa tadi? Cerita inspiratif. Untuk materi selanjutnya diskusi. Ya, tentang diskusi ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka lebih baik kita mengakhiri dengan doa ya. Karena di awal tadi kan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan dipimpin doa. Di Judika. Tenang. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dan membaca doa. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Terima kasih untuk semuanya ya. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar.